Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Marilah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan. Bermazmur bagi namanya yang maha tinggi. Haleluya. Persekutuan ibadah perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi ini ditakdiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah memberikan Kristus Yesus, yang telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara
sekalian. Amin. Nas pembimbing, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengakui dosa kita sambil memandang kepada Dia yang setia dan adil dan yang mengampuni seluruh dosa kita. Berita anugerah Allah. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih setiamu yang ku rasakan
di segala abad dan terus menyatakan kepada kita bahwa Sang Maha Pengasih telah mengikat janji kudus dengan kita semua melalui kedatangan anaknya, Yesus Kristus. Suatu tunas akan keluar dari pinggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi, ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesaya 11 ayat 1-5. Tapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Simbol Yesus pembawa terang. Kekasih-kekasih Kristus, marilah kita menyalakan lilin sebagai peringatan bahwa Yesus telah datang untuk membawa terang kepada semua orang yang percaya, supaya kita dapat mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita menikmati firman kasih karunia yang berkuasa membangun hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memanggil kami dalam persekutuan
sukacita bersama keluarga besar Fakultas Kedokteran Unsrat merayakan Natal Yesus Kristus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, baik kami yang ada di sini maupun seluruh peserta ibadah ini yang ada di mana saja. Dengan kepenuhan kuasa-Mu, kami rindu kami dicerahkan. Kami rindu kami diberikan kembali kekuatan keteguhan melaksanakan tugas panggilan kehidupan dan tugas panggilan pekerjaan dan pelayanan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan maksud-Mu dengan penuh kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadat perayaan menyambut Natal ini, saya mengajak kita untuk membaca beberapa nats dari Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-1, Lukas 1 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat 48a. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 48a. Bunyinya demikian. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema perayaan kita saat ini adalah Joy in Simplicity. Sukacita dalam kesederhanaan. Fakultas Kedokteran Unsrat memilih tema yang tepat saat ini, sebab ini cocok sekali di tengah-tengah keadaan sekarang kita terus merayakan Natal. Jadi sukacita dalam kesederhanaan. Ingat Yusuf dan Maria, mereka itu bukan datang dari keluarga istana, tapi dari keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Ingat tempat Yesus dilahirkan, itu bukan juga di istana megah atau di rumah sakit ternama, tapi di kandang hewan, di palungan, dibungkus dengan lampin. Itu sederhana juga. Ingat, kelahiran Kristus itu disambut beritanya bukan di katedral, di gereja besar, di bait suci, namun nyanyian para gembala yang dinyanyikan di padang Efrata, di tempat penggembalaan, itu juga sederhana. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang kata sederhana kita bisa menemukan begitu indah dan positif dalam Alkitab. Mazmur 116, Daud berkata begini, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 16 tentang sederhana itu demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah engkau menganggap dirimu pandai. Begitu kata Paulus. Tepat sekali, cocok sekali dengan tema kita. Saudaraku yang kekasih, kata sederhana itu dari bahasa Yunani tapeinos. Kita bisa menemukan kata-kata itu termasuk kutipan dalam Roma 12 tadi. Tapeinos berarti sederhana. Itu bermakna lemah. Itu juga menunjuk pada pengertian hina. Itu berkaitan erat dengan rakyat jelata secara sosiologi. Jadi tapeinos, Paulus berkata dalam Roma tadi, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang besar, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang tapeinos, yang sederhana. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesederhanaan menyampaikan justru
substansi dari Natal kita. Jadi substansi kita bisa temukan di dalam suasana yang sederhana. Kesederhanaan makna Natal justru semakin kita dalami dan hayati. Kesederhanaan justru menonjolkan misi Natal itu sendiri, misi Allah, misi Kristus. Jadi kalau ditanya pada kita, apa misi Natal? Justru di tengah-tengah kesederhanaan, orang semakin dapat melihat dengan tajam misi Natal itu sendiri. Misi Natal itu adalah penebusan manusia. Sekali lagi, penebusan manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat perkataan Paulus tentang bagaimana proses penebusan dengan cara sederhana, Paulus mengungkapkan dengan bahasa yang sangat puitis sekali dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Dia berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita perhatikan kata yang menarik di sini. Paulus berkata, dia telah mengosongkan dirinya. Itu dari kata Yunani kenosis. Kenosis adalah lebih dari menyangkal diri, lebih dari mengontrol diri, lebih dari merendahkan diri. Kenosis adalah mengosongkan diri. Sebenarnya ini ilmu kesederhanaan. Mengosongkan diri. Itu kenosis. Dan itu proses Tuhan menjadi manusia dengan cara kenosis. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi di tengah-tengah suasana sekarang ini, di dalam kita merayakan perayaan Natal, kita merayakan dengan sukacita, tetapi dengan sederhana. Dan kita semua akan menemukan substansi Natal yang sebenarnya. Kita akan mendapatkan arti dari Natal yang sesungguhnya. Tadi kita membaca firman Tuhan, Lukas pasal 1 ayat 48 sampai ayat 46 sampai 48. Ini adalah puji-pujian Maria. Kalau kita sebut, ini adalah puncak ekspresi kegembiraan dari Maria. Tahukah saudara, Maria itu berarti pahit. Sekali lagi, Maria itu berarti pahit. Itu nama seseorang, tetapi juga nama dari sebuah kaum yang sangat-sangat mengalami kepahitan. Di zaman Injil Lukas, kehidupan Yudaisme itu sangat patriarkal, sangat menonjolkan laki-laki dan perempuan tidak dihitung. Karena itu Maria mewakili keadaan yang pahit. Bukankah keadaan yang paling sederhana, di titik nadir dari kesederhanaan adalah kepahitan? Dan kita membaca tadi, Maria bergembira di tengah keadaan yang sangat pahit. Tapi Maria berkata, Tuhan telah memilih aku, Tuhan telah menebus aku, Tuhan juru selamatku, dia telah datang menyelamatkan manusia melalui rahimku. Luar biasa saudaraku yang kekasih. Kalau kita memperhatikan ekspresi kegembiraan atau joy atau sukacita dari Maria dalam menyambut Natal adalah 3 hal. Pertama, Maria menerima berita itu dengan ketaatan. Ketaatan itu berkaitan dengan kesederhanaan. Inti dari sebuah kesederhanaan yang begitu mendalam adalah mendengar berita dengan taat. Kata Maria dalam ayat pasal 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekarang ini orang begitu kritis
Terkadang ketaatan dianggap sebagai kebodohan. Terkadang ketaatan dianggap sebagai keterbelakangan. Namun di sini dikatakan, Maria menerima berita itu dengan taat. Jika kita merayakan Natal di tengah-tengah keadaan sekarang, mari kita kembali mengingat makna ketaatan di dalam panggilan kita dan dalam pengabdian kita. Makna ketaatan, melaksanakan tugas dengan ketaatan, melaksanakan tugas di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dengan ketaatan. Tugas-tugas dari para petugas kesehatan melaksanakan dengan penuh ketaatan. Di sana nampak kesederhanaan yang agung, kesederhanaan yang sejati. Ketaatan itu pertama. Yang kedua, Maria mengajar pada kita ekspresi kegembiraan sederhana Maria menyambut Natal adalah bergembira dalam suasana sederhana. Bagaimana Maria bergembira, bersukacita secara sederhana? Dia pergi merayakan Natal dengan sanak saudaranya yang bernama Elizabeth. Dia tidak mengadakan pesta besar-besar, mengundang ribuan orang, tapi dengan sederhana. Tapi Maria mengajak kita untuk menemukan arti perayaan secara sejati. Merayakan dengan sederhana, tetapi dengan keseluruhan jiwa merayakannya. Di tengah-tengah kita sedang menghadapi keadaan yang sulit sekarang, Tuhan memang sengaja di tahun 2020 ini kita merayakan Natal dengan kesederhanaan, supaya kita menemukan kembali makna Natal. Selama sekian tahun kita selalu merayakan Natal dengan wah, besar, banyak. Bukankah pandemi COVID-19 ini adalah izin Tuhan? Tuhan sedang memurnikan kita. Kalau kita menghubungkan, Tuhan sedang memurnikan kita di tengah-tengah euforia kita mengatakan kita sudah tiba di revolusi industri 4.0. Di tengah-tengah keadaan itu muncul pandemi COVID-19. Ini mempunyai hubungan yang erat. Karena revolusi industri 4.0, tidak sedikit orang sudah menjadikan itu sebagai berhala. Tidak sedikit orang mengatakan, oh Tuhan sekarang menganggur. Karena semua bisa dengan memakai jet-jet yang kecil bisa dipesan. Tapi Tuhan izinkan kita merayakan. Bapak Ibu sebenarnya bisa hadir di tempat ini, di gedung gereja ini, merayakan sukacita bersama keluarga besar Fakultas Kedokteran. Tetapi dengan keadaan seperti ini, mesti mengikutinya dari rumah, mesti mengikutinya dari jalan. Tetapi kalau kita mengikutinya dengan hati yang sungguh, kita akan menemukan Natal yang sebenarnya. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ekspresi kegembiraan sederhana Maria menyambut Natal adalah Maria memuliakan Tuhan. Lukas 1 ayat 46-47 berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kalau kita bertanya, apa tujuan Tuhan sehingga kita hidup di dunia ini? Apa maksud Tuhan sehingga Tuhan memberi kita hidup di dunia ini? Alkitab menjawab dengan sederhana. Tujuannya adalah kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya agar kita hidup membesarkan nama Tuhan. Maria menemukannya. Di tengah-tengah perayaan menyambut Natal, mari kita memuliakan Tuhan. Seluruh hidup kita memuliakan Tuhan. Kita bekerja di tengah-tengah institusi pendidikan Fakultas Kedokteran Unsrat. Kita bekerja bukan sebagai beban. Mari kita bekerja karena kita mau memuliakan Tuhan. Sekali lagi, mari kita bekerja karena kita memuliakan Tuhan.
Pandemi COVID-19 membuat kita sangat terbatas. Saudara-saudara, sebagai petugas kesehatan sangat-sangat terancam. Tapi mari kita melakukan tugas untuk memuliakan Tuhan. Bukan sebagai beban, bukan karena kita mendapatkan gaji. Kita perlu semuanya itu. Tetapi kalau kita melakukan semua motivasi ini untuk memuliakan Tuhan, maka pekerjaan-pekerjaan kita diberkati Tuhan. Institusi kita jadi berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu betul tema kita pada saat ini, sukacita dalam kesederhanaan. Kita menemukan Natal sebenarnya. Kita menemukan substansi sebenarnya. Kita menemukan arti sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik baginya. Kami akan memberikan yang terbaik baginya. Kami akan mempersembahkan syukur kepada-Nya. Persembahkanlah syukurmu kepada Allah karena kemurahan-Nya yang telah dilimpahkannya bagi kita. Untuk persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami merayakan Natal-Mu bersama Fakultas Kedokteran Unsrat. Kami bergembira sebab di tengah-tengah keadaan sulit, namun kami dapat beribadat, bersekutu, memuliakan Tuhan. Kami percaya, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Sabda Tuhan telah mencerahkan kami. Sabda Tuhan telah meneguhkan dan menguatkan kami, agar kami kembali dapat melaksanakan tugas-tugas panggilan kami, baik dalam institusi ini maupun dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami mau berdoa, berkatilah Fakultas Kedokteran Unsrat, agar semakin hari semakin maju, semakin bersinar, menjadi berkat bagi daerah kami, bagi negeri dan bagi dunia ini. Berkatilah Bapak Dekan, Dr. Billy Keppel, M.Med. SC, bersama dengan para wakil dekan, bahkan dengan para pimpinan program studi dan seluruh dosen, untuk dapat terus melaksanakan tugas-tugas panggilan mengembangkan Fakultas Kedokteran Unsrat semakin maju, semakin menjadi berkat bagi banyak orang.
Engkau memberkati ya Tuhan, baik tenaga-tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, bahkan mahasiswa, di dalam melaksanakan tugas-tugas sekalipun dilaksanakan dalam bentuk daring akhir-akhir ini, tetapi Engkau berkati agar itu tidak memberi kepada semua pihak untuk menjadi lemah, tetapi tetap bergembira, bersukacita melaksanakan tugas-tugas ini sebagai panggilan dari Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas, tolonglah kami agar kami diselimuti dan dibentengi oleh kuasa Tuhan. Jagalah negeri kami, jagalah daerah dan kota kami, agar kami semua dalam pemurnian Tuhan, kami tetap taat, kami tetap setia kepada Tuhan, termasuk di dalam kami melaksanakan protokol kesehatan. Kami juga mendoakan ya Tuhan, Engkau menuntun kami di dalam kami menyambut tahun baru, tahun berkat Tuhan, tahun 2021. Kami mendoakan ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami sehingga kami telah memberikan persembahan. Tolonglah kami di tengah-tengah keadaan sulit ini, agar berkat Tuhan tetap Tuhan curahkan, tetap Tuhan limpahkan, baik dalam tugas-tugas pekerjaan kami di lembaga ini, maupun dalam rumah tangga kami, maupun di tengah-tengah masyarakat. Kami bergembira di dalam kegiatan perayaan menyambut Natal ini. Panitia perayaan Natal Fakultas Kedokteran Unsrat telah bekerja dengan penuh sukacita dan semangat. Kami yakin semua pekerjaan Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Diberkati Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk institusi yang menjadi yang di dalamnya Fakultas Kedokteran Unsrat berada, Universitas Samratulangi. Tuhan berkati terus. Kami bergembira sebab beberapa waktu lalu Unsrat telah menerima penghargaan sehingga menempati ranking ke-18 di Indonesia. Berkati agar Unsrat semakin maju, semakin jadi berkat bagi negeri ini. Berkati Ibu Rektor dan pimpinan Unsrat, dan berkati keluarga besar Unsrat. Terpuji-puji nama Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Kami berdoa, kami memohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu pemutusan dan berkat, doa Yabes.
saudara-saudaraku, sebagaimana kita percaya bahwa Anak Allah telah datang ke dalam dunia, kita juga percaya dan bersiap-siap menantikan kedatangannya yang kedua kali sebagai penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Marilah kita pulang, kita memuliakan Tuhan seperti Maria untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus telah berfirman, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang penuh mujizat dan kuasa menyertai kamu sekalian sekarang ini dan selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.